Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengertian dan ciri kota. Apa itu kota? Saya yakin kalian bisa dengan mudah menjawab pertanyaan ini. Tapi mari kita bahas pengertian kota berdasarkan para ahli. Yang pertama, menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa, kota adalah tempat di mana konsentrasi penduduk lebih padat dari wilayah sekitarnya, karena terjadinya pemusatan kegiatan fungsional yang berkaitan dengan kegiatan atau aktivitas penduduknya. Yang kedua, menurut Permendagri nomor 2 tahun 1987, kota merupakan pusat permukiman dan kegiatan penduduk yang mempunyai batasan wilayah administrasi yang diatur dalam peraturan perundangan, serta permukiman yang telah memperlihatkan watak dan ciri kehidupan kota. Yang ketiga, menurut Bintarto, kota diartikan sebagai suatu sistem jaringan kehidupan yang ditandai dengan kepadatan penduduk yang tinggi dan diwarnai dengan strata ekonomi yang heterogen dan bercorak materialistis. Masyarakat kota terdiri atas penduduk asli daerah tersebut dan pendatang. Yang keempat, menurut Louis Wirth, kota adalah pemukiman yang berpenduduk relatif besar dengan kepadatan tinggi, memiliki luas area terbatas, serta pada umumnya bersifat non-agraris. Yang kelima, menurut Max Weber, kota adalah tempat yang penghuninya dapat memenuhi sebagian besar kebutuhan ekonominya di pasar lokal. Ciri kota adalah adanya pasar sebagai benteng serta memiliki sistem hukum tersendiri. Yang keenam, menurut Alan S. Berger, kota adalah suatu permukiman yang permanen dengan penduduk heterogen. Kota juga dilengkapi dengan berbagai fasilitas yang terintegrasi membentuk suatu sistem sosial. Yang ketujuh, menurut I.R. Sutami, menyatakan bahwa kota adalah tempat koldib, koleksi, distribusi, dan produksi. Yang kedelapan, menurut Amos Rapoport, membagi definisi kota menjadi dua, yaitu klasik dan modern. Kota klasik adalah suatu permukiman yang relatif besar, padat, dan permanen, terdiri dari kelompok individu-individu yang heterogen dari segi sosial. Sedangkan kota modern adalah suatu permukiman yang dirumuskan bukan dari ciri morfologi kota, tetapi dari suatu fungsi yang menciptakan ruang-ruang efektif melalui pengorganisasian ruang dan hierarki tertentu. Yang kesembilan, menurut Djoko Sujarto, mengartikan kota sebagai pemukiman yang memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, demografis. Pemusatan penduduk tinggi dengan kepadatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan daerah sekitarnya. Yang kedua, sosiologis. Adanya sifat heterogen yang melingkupi kehidupan sosial masyarakat. Yang ketiga, ekonomi. Adanya proporsi lapangan pekerjaan yang dominan di sektor non-pertanian seperti industri, perdagangan, pelayanan, dan transportasi. Yang keempat, fisik, didominasi wilayah terbangun dan struktur binaan. Dan yang kelima, administrasi, memiliki wilayah yang wewenang yang dibatasi dan ditetapkan oleh peraturan yang berlaku. Ciri-ciri kota. Saya yakin kalian bisa menyebutkan banyak sekali ciri-ciri kota. Ciri-ciri kota dapat dibagi menjadi dua, yakni ciri fisik kota dan ciri masyarakat kota. Kita akan membahas kedua ciri ini. Yang pertama, ciri fisik kota. Ciri fisik kota yang pertama adalah memiliki alun-alun. Yang kedua, memiliki daerah terbuka yang digunakan sebagai paru-paru kota atau open space. Yang ketiga, memiliki gedung-gedung pemerintahan. Yang keempat, memiliki gedung-gedung perkantoran dan gedung-gedung hiburan. Yang kelima, memiliki sarana olahraga. Yang keenam, memiliki lahan parkir kendaraan. Yang ketujuh, memiliki kompleks perumahan penduduk,
terdiri atas permukiman kumuh atau slum area, permukiman masyarakat dengan ekonomi lemah, permukiman masyarakat dengan ekonomi sedang, serta permukiman masyarakat elit. Dari ketujuh ini, saya yakin kalian bisa menambahkan lebih banyak lagi ciri-ciri kota berdasarkan pengamatan dan pengetahuan kalian. Ciri yang kedua adalah ciri masyarakat kota. Ciri masyarakat kota yang pertama adalah memiliki segresi keruangan. Segresi keruangan merupakan pemisahan yang bisa menimbulkan kelompok ataupun kompleks tertentu. Yang kedua, hubungan sosial yang bersifat Gesellschaft. Ini berarti hubungan sosial antara anggota masyarakat sangat terbatas pada bidang-bidang tertentu, tidak didasarkan pada sifat kekeluargaan ataupun gotong royong, namun lebih didasarkan pada hubungan fungsional. Yang ketiga, norma keagamaan tidak terlalu ketat, di mana masyarakat kota kurang dalam memperhatikan masalah norma agama. Yang keempat, penduduk memiliki sifat individualis serta bersifat egois. Kebanyakan penduduk kota memiliki kecenderungan memikirkan diri sendiri tanpa mempedulikan anggota masyarakat lain. Sikap tersebut terjadi karena adanya persaingan dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari antara sesama masyarakat sangat tinggi. Yang kelima, heterogenitas sosial, di mana masyarakat yang tinggal di perkotaan sangat beragam. Yang keenam, masyarakat kota memiliki pandangan hidup lebih rasional jika dibandingkan masyarakat desa. Hal tersebut dikarenakan masyarakat kota lebih terbuka terhadap budaya baru. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di kota juga lebih cepat diterima masyarakat. Oke, sekian pembahasannya mengenai pengertian kota menurut para ahli dan ciri-ciri kota. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.